Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maulina dengan NPM akhir 019. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari esai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia dan review jurnal tentang oceanografi. Yang pertama, saya akan membahas tentang esai oceanografi perkembangan di Indonesia. Oceanografi itu sendiri adalah ilmu multidisipliner yang mempelajari fisika, kimia, biologi, serta sejarah geologi laut. Sejarah dan lembaga penelitian oceanografi di Indonesia. Yang pertama, penelitian oceanografi dimulai tahun 1904 dengan laboratorium perikanan berkembang menjadi Lembaga Oceanologi Nasional atau LON. Pada 1970 di bawah LIPI yang sekarang Pusat Penelitian Oceanografi. Perguruan tinggi yang kedua, perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin, Diponegoro, dan Pajajaran membuka program studi oceanografi. Kesimpulannya yaitu perkembangan oceanografi di Indonesia didorong oleh ekspedisi internasional, institusi riset, teknologi, dan sumber daya manusia. Ilmu ini strategis untuk pengelolaan laut berkelanjutan dan pembangunan nasional berbasis maritim. Dan yang kedua, saya akan mereview jurnal tentang oceanografi perikanan. Jurnal yang pertama yang berjudul Understanding Factor Influencing Atlantic Herring, Rupea herringus Recruitment from Egg Deposition to Juveniles, yang ditulis oleh Jacob Burbang, Rachel A. De Jong, Francois Turcot, Nicholas Roland. Tahun terbitnya yaitu 2022. Nomor dan volumenya yaitu volume 32 dan nomor 2. Jurnal ini membahas terkait dengan faktor oceanografi dan ekologis yang memengaruhi keberhasilan rekrutmen ikan herring Atlantik, mulai dari tahap penempatan telur hingga fase juvenil. Dengan menggunakan metode pendekatan, pemodelan ekologi dan analisis data jangka panjang yang mencakup parameter fisik oceanografi seperti suhu, permukaan laut, arus, ketersediaan makanan atau zooplankton, serta lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua, ada relationship between marine fish production and climatic and oceanographic factor, evidence from the Bay of Bengal, Bangladesh, yang ditulis oleh Sanur Jahidul Hasan, Muhammad Mahfuzul Haku, MD Akhtaruzaman, MD Misbahul Nur, Anwar Kabir, MD Saifullah bin Aziz. Tahun terbit ini 2025, nomor dan volume 5 dan nomor 2. Jurnal ini terdapat peran penting pada sektor perikanan laut di Bangladesh dalam menopang ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya, produksi utama ikan laut masih terbilang di bawah target tangkapan. Metode yang digunakan dari jurnal ini adalah pengambilan data sekunder dari Fish Landing Center BFDC dari 2013 sampai 2023. Data parameter yang digunakan diambil dari citra satelit. Parameter meliputi curah hujan, kelembapan relatif, suhu permukaan laut atau SST, konsentrasi klorofil A, salinitas dan oksigen terlalut atau DO. Curah hujan dan salinitas terbukti sebagai penduga utama yang signifikan dalam beberapa model yang dianalisis. Sementara itu, variabel lain seperti kelembaban udara, suhu permukaan laut atau SST, konsentrasi klorofil A, dan kadar oksigen terlalut atau DO juga menunjukkan pengaruh terhadap produksi ikan. Meskipun kontribusinya lebih rendah dengan nilai koefisien determinasi atau R2 berkisar antara 24 hingga 46%. Faktor iklim dan oceanografi khususnya curah hujan dan salinitas memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi ikan laut di wilayah Cox's Bazar. Dan yang ketiga ada oceanography factor as the indicator for shipyard industry development in Kutaraja Fishing Port preliminary study. Jurnal ini ditulis oleh Thoib Rizwan, Zulkarnain Jalil, Akhyar Husaini. Tahun terbitnya yaitu 2021. Nomor dan volumenya volume 22 nomor 19. Dari jurnal ini kita membahas tentang pentingnya pemanfaatan wilayah pesisir yang didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang sesuai bagi pengembangan industri maritim. Metode yang digunakan dari jurnal ini yaitu pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data oceanografi seperti kedalaman perairan, arus, pasang surut, dan kualitas air.
Jurnal ini membahas kondisi oseanografi di kawasan studi cukup mendukung untuk pengembangan galangan kapal dengan indikator utama berupa kedalaman yang memadai, arus yang stabil, serta kualitas air yang relatif baik. Pelabuhan Kutaraja memiliki potensi awal sebagai lokasi strategis untuk pembangunan industri gas. Yang keempat, ada jurnal yang berjudul Effect of Oceanographic Environment on the Distribution and Migration of Pacific Sauri atau Kololabi Saira during main fishing season, yang ditulis oleh Shigang Liu, Yang Liu, Jiancho Li, Cheng Cho, Hao Tian, Wen Jiali, Yong Juntian, Yoshiro Watanabe, Long Shanlin, and Yuan Li. Tahun terbitnya 2022, nomor dan volumenya volume 12 nomor 1. Jurnal ini membahas tentang penelitian mengkaji pengaruh faktor oceanografi terhadap distribusi dan migrasi ikan Pasifik Sauri atau Kololabi Saira selama musim penangkapan utama. Metode yang digunakan yaitu analisis spasial temporal data penangkapan dikombinasikan dengan data oceanografi dari satelit untuk memodelkan hubungan antar lingkungan dan distribusi ikan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasifik Sauri sangat dipengaruhi oleh suhu permukaan laut dan lapisan termoklin, dengan pergerakan migrasi yang cenderung mengikuti perairan dengan suhu optimal antara 14 sampai 18 derajat Celcius. Dinamika oceanografi secara signifikan memengaruhi waktu dan rute migrasi ikan ini. Dan yang terakhir ada fish behavior based on the effect of variations in oceanographic condition variation in vast area of bound-by waters Sulawesi, Indonesia, yang ditulis oleh Arham Rumpa, Najamuddin Safruddin, dan Muhammad Abdul Ibnu Hajar. Tahun terbit yaitu 2022. Nomor dan volume 23 dan nomor 4. Jurnal ini membahas terdapat perilakunya gerombolan ikan atau Dicapterus russelli berdasarkan dinamika kondisi oceanografi di area Rumpon, perairan Teluk Bone, Sulawesi. Selain itu, pentingnya memahami perilaku ikan dalam kaitannya dengan efektivitas alat tangkap dan dinamika lingkungan laut. Metode ini menggunakan eksperimental dan akustik untuk mendeteksi posisi ikan terhadap rumpon secara vertikal dan horizontal dengan total 57 kali pengamatan. Hasil pembahasannya itu kecepatan dan arah arus memengaruhi distribusi horizontal ikan, sedangkan suhu memengaruhi kedalaman vertikal. Perilaku ikan menunjukkan kecenderungan berkumpul di bawah rumpon saat suhu melebihi 30 derajat Celcius, terutama pada pagi hari. Variasi oceanografi sangat memengaruhi pola pergerakan dan konsentrasi gelomboran ikan di sekitar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.